Bab 2527. Ketua Paviliun. Siapa ini? Mela yang menatap tangga di kejauhan, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, seorang wanita datang. Melihat wanita itu, wajah Mela yang tiba-tiba muram. Eka Dao. Wanita ini telah menemukan dirinya. Eka Dao menatap Mela yang, di mana dia? Mela yang terdiam. Eka Dao menatap Mela yang tidak berbicara. Mela yang tiba-tiba tertawa, bagaimana kamu menemukanku? Eka Dao tidak berbicara, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan tinju tak terlihat momentum langsung menyelimuti Mela yang. Saat ini, Mela yang merasakan gelombang aura kematian. Eka Dao saat ini adalah Eka Dao di puncaknya. Mela yang hendak berbicara ketika Eka Dao tiba-tiba melontarkan pukulan ke Mela yang, pukulan ini secepat petir dan membawa kekuatan dahsyat. Di kejauhan, Mela yang menyipitkan matanya sedikit, merentangkan telapak tangannya, sosok manusia kayu kecil berpedang muncul di tangannya. Saat dia hendak mengaktifkan manusia kayu kecil, dia tiba-tiba terkejut karena menemukan ruang waktu di depannya segera menjadi tidak nyata, dan kekuatan mengerikan dari pukulan Eka Dao menghilang tanpa suara. Ketika pukulan Eka Dao datang ke Mela yang, itu sudah menjadi lemas dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kedua wanita itu tercengang. Apa yang terjadi? Mata kedua wanita itu tidak percaya. Pada saat ini, Eka Dao meninju lagi, dan pada saat meninju, kekuatan mengerikan langsung keluar dari tinjunya. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan langit. Tapi, dalam sekejap, semua kekuatan pukulan itu menghilang, dan itu menjadi pukulan lembut lainnya. Pada saat ini, pupil Eka Dao sedikit menyusut, dia menoleh dan melihat sekeliling, baru kemudian dia menyadari bahwa tempat ini agak aneh. Mela yang menemukan ini juga. Ruang hampa di tempat ini sepertinya berbeda dengan dunia luar. Saat ini, mata Eka Dao terpejam perlahan, dan sesaat, ruang hampa di sekelilingnya beriak seperti gelombang air. Setelah sekian lama, dia sepertinya menemukan sesuatu, dan dia mengerutkan kening. Di samping, Mela yang melirik Eka Dao dengan ekspresi heran di wajahnya. Intuisinya memberitahunya bahwa Eka Dao ini tidak dapat mematahkan batasan tempat ini. Pembatasan ini pasti dibuat oleh ketua paviliun yang misterius. Tapi, bukankah Eka Dao ini setenar ketua paviliun yang misterius? Pada saat itu, Eka Dao tiba-tiba membuka matanya, dia merentangkan telapak tangannya, dan penggaris dewa tiada batas muncul di tangannya, dan detik berikutnya dia membanting ke depan dengan penggaris panjang di tangannya. Penggaris ini mengenai, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Eka Dao menyipitkan matanya sedikit, wajahnya sangat muram, tapi pada saat ini, dia sepertinya memperhatikan sesuatu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan penggaris panjang di tangannya dengan cepat disilangkan. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam penggaris panjang Eka Dao. Bang! Eka Dao terbang dalam sekejap, dan akhirnya menabrak tembok dengan keras, tapi tembok itu tidak rusak sama sekali, dan keseluruhan lantai 9 bahkan tidak bergerak sama sekali. Terpental. Penggaris yang dia ayunkan barusan memantul kembali ke dirinya sendiri. Melihat adegan ini, wajah Mela yang menjadi sedikit serius. Ini sangat aneh. Di kejauhan, Eka Dao menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ada jejak kesungguhan di matanya. Kali ini, Xienomu dan Gunolan juga muncul di sana. Saat melihat Mela yang, mereka berdua tercengang. Xienomu hendak bergerak, tapi Gunolan di samping menghentikannya dan memberi isyarat agar dia melihat Eka Dao di samping. Xienomu memandangi Eka Dao, dan saat melihat darah di sudut mulut Eka Dao, dia membeku. Kali ini, Mela yang tiba-tiba tertawa dan berkata,
sepertinya majikan ruang buku ini tidak suka orang lain bertarung di sini. Eka Dao memandang Melayang, dia tidak bergerak lagi, tapi perlahan menutup matanya. Lambat laun, ruang hampa di sekitarnya mulai menjadi tidak nyata. Jelas, dia ingin mendobrak batasan ruang hampa di sini. Xiaomu dan Gunolan juga menemukan keistimewaan ruangan itu saat ini, dan keduanya memiliki sedikit keterkejutan di mata mereka. Ketua paviliun yang misterius. Mereka sebenarnya sudah pernah melihat ketua paviliun sebelumnya. Ketika paviliun Xianbao akan membuka cabang di sini, ketua paviliun mendatangi mereka dan meminta kemudahan. Tentu saja, mereka tidak setuju dengan mudah. Jadi mereka bertarung dengan ketua paviliun itu, dan hasilnya seri. Makanya dikatakan bahwa ketua paviliun Xianbao sama terkenalnya dengan Eka Dao, karena menurut mereka, ketua paviliun Xianbao itu setingkat dengan mereka. Tapi sekarang sepertinya tidak sama sekali, ketua paviliun menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Saat ini, Eka Dao di samping mulai melambaikan tangannya dengan cepat, dan di lapangan, ruang hampa itu mulai hancur dan kemudian berkumpul kembali. Di mata beberapa orang, ruang hampa di depan Eka Dao ditata ulang, dan tangan Eka Dao menjadi semakin cepat, dan ruang hampa di lapangan berubah semakin cepat, tapi wajah Eka Dao menjadi sedikit pucat. Saat ini, ruang hampa di ruang kerja tiba-tiba bergetar hebat. Mela yang sedikit mengernyit, apakah ini akan retak? Kali ini tangan kanan Eka Dao tiba-tiba menunjuk ke depan. Pada saat itu, ruang hampa di seluruh ruang kerja tiba-tiba beriak seperti batu yang jatuh ke air. Ekspresi Eka Dao tiba-tiba mengendur, sepertinya sudah berhasil. Dan pada saat itu, ruang-ruang kosong di ruangan itu tiba-tiba hancur seperti kubus, lalu dengan cepat tersusun kembali. Momen berikutnya, wajah beberapa orang di lapangan berubah drastis, karena mereka mendapati bahwa tingkatan alam mereka turun tiba-tiba. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tingkatan alam beberapa orang di lapangan langsung menjadi nol. Tidak hanya itu, saat ini semua orang di lapangan telah menjadi orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Terlalu menakutkan. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mata Eka Dao penuh dengan ketidakpercayaan. Backtrack ruang waktu. Backtrack ruang waktu. Setelah mendengarnya, Xiaomu dan Gunolan di samping melihat ke arah Eka Dao. Gunolan berkata dengan suara yang dalam, "Nona Eka, apa arti backtrack ruang waktu ini?" Tatapan Eka Dao penuh tak percaya. Ruang waktu di sini kembali ke masa lalu, kembali ke masa kita yang paling lemah. Kesaktian seperti itu, sepertinya bahkan penguasa waktu pun tidak bisa melakukannya. Pengunduran ruang waktu. Di samping, wajah Gunolan dan Xiaomu menjadi jelek. Masih bisakah orang bermain seperti ini? Bukankah tak terkalahkan kalau bermain seperti ini? Sialan. Gunolan menatap Melayang, ketua paviliun melindungi mereka. Xiaomu menggelengkan kepalanya, mungkin tidak, masalahnya di sini, ketua paviliun tidak ingin ada yang melakukan apapun di sini. Lantai 9. Mereka juga tahu bahwa lantai 9 ini adalah tempat tinggal ketua paviliun, bahkan orang-orang dari paviliun Xianbao tidak bisa datang. Jelas, pihak lain tidak ingin ada yang melakukan apapun di sini. Eka Dao memandang Melayang di kejauhan, matanya tenang, tapi ada jiwa pembunuhan. Melayang tidak berbicara, dia lemah, jadi jangan berpura-pura agresif. Karena dia tidak bisa mengalahkannya, jadilah sedikit pengecut. Toh tidak rugi. Saat ini, Xiaomu di samping tiba-tiba berkata, "Pergi cari Arlo, dia ketua cabang di sini, pasti ada jalan." Setelah berbicara, keduanya berbalik dan pergi. Eka Dao tidak pergi,
dia berada di ruang kerja. Dia melihat sekeliling dengan sedikit kebingungan di matanya. Ketua Paviliun. Sebenarnya dia belum pernah bertemu Ketua Paviliun sendiri, tapi dunia mengatakan bahwa dia dan Ketua Paviliun adalah dua wanita paling cakap di dunia tengah, dan mereka sama-sama terkenal. Sungguh ironis sekarang. Keterampilan ruang waktu Ketua Paviliun ini jauh melebihi dia. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Eka Dao melihat sekeliling, matanya menjadi semakin linglung. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti kenapa gurunya ingin dia menyegel basis kultivasinya. Sebagai manusia, jangan terlalu sombong. Sama seperti cangkir, kalau terlalu penuh, tidak bisa diisi dengan barang baru. Belajar sepanjang hayat. Tidak ada akhir untuk seni bela diri. Tidak ada akhir untuk tahu. Kamu mengatakan kamu kuat, ada seseorang yang lebih kuat dari kamu. Eka Dao perlahan menutup matanya, dan setelah sekian lama, dia memberi hormat pada ruang buku. Ini adalah rasa hormat. Dia tidak menyerang di sini lagi. Setelah mundur keluar pintu, tingkat alam Eka Dao pulih seketika, dan pada saat yang sama, auranya tiba-tiba meroket. Melihat adegan ini, ekspresi Mela yang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Adik, wanita ini menerobos alamnya. Sialan, mentalitas aku telah runtuh. Terobosan. Setelah Eka Dao dipukul, dia tidak hanya menjadi dekaden dan putus asa, tapi kondisi mentalnya juga menerobos, dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Apa itu jenius monster? Inilah jenius monster. Apa itu master sebenarnya? Mereka yang bisa menerima dihormati dan dihina, yang bisa menyadari rasa malunya dan bersikap berani, itu adalah master. Semua penderitaan dan kesulitan di dunia adalah batu loncatan, bukan batu sandungan. Di luar pintu, aura Eka Dao semakin kuat, meski tidak ada gerakan di ruang kerja, di luar sudah mendidih. Seluruh dunia tengah mendidih. Tuan Maha Tinggi. Apa itu Tuan Maha Tinggi? Setelah alam eternal maka itu adalah Tuan Maha Tinggi. Maha berarti bahwa tubuh fisik, jiwa spiritual dan kesungguhan tekad telah mencapai batasnya sendiri. Dalam kondisi ini, tubuh fisik, jiwa spiritual dan kesungguhan tekad seseorang telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa semua tubuh fisik, jiwa spiritual, dan kesungguhan tekad Tuan Maha Tinggi telah menembus batasnya sendiri. Tidak terlalu sulit untuk mencapai lem eternal, tapi untuk mencapai batasnya, itu adalah sesulit naik ke surga. Melakukan dan melakukan hingga batasnya, itu adalah dua konsep. Di dalam paviliun Xianbao, Xienomu dan Guno Lan tiba-tiba mengangkat kepala. Saat melihat Eka Dao menerobos, pikiran mereka menjadi kosong. Terobosan. Terobosan begitu saja. Sudah ribuan tahun mereka sampai di Tuan Maha Tinggi, dan selama 1000 tahun ini, mereka selalu menjadi Tuan Maha Tinggi, karena terlalu sulit untuk diterobos lagi. Ketahuilah bahwa mereka telah mencapai batasnya dalam segala aspek. Dalam keadaan seperti itu, terlalu sulit untuk menerobos lagi. Dan sekarang, Eka Dao ini benar-benar menerobos. Terobosan begitu saja. Wajah mereka berdua sangat jelek saat ini, dan juga sangat rumit. Pada saat ini, Guno Lan di samping menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, dia telah mengumpulkan banyak kultivasi, tinggal menerobos saja. Xienomu terdiam. Setelah Eka Dao mencapai Tuan Maha Tinggi, dia meninggalkan Jixuan Dao dan melakukan perjalanan sendirian, apalagi sejak dia menyegel kekuatannya, sudah ratusan tahun sejak dia pergi. Sekarang kesempatan telah tiba, normal saja untuk langsung menerobos. Meski begitu, mereka berdua masih merasa sedikit masam di hati mereka. Mulai saat ini,
Eka Dao telah menyusul di atas Tuan Maha Tinggi. Di paviliun Xianbao, ketika Arlo mengetahui terobosan Eka Dao, seluruh tubuhnya seolah-olah disuntik doping, dan dia sangat bersemangat. Arlo tertawa terbahak-bahak di ruangan. Untung. Dia senang dia tidak memilih untuk membantu Mileye, kalau tidak, cabang paviliun Xianbao akan hilang. Dalam hidup ini, dia telah membuat keputusan yang tak terhitung jumlahnya, dan saat ini, dia percaya bahwa keputusan sebelumnya adalah yang paling bijak dalam hidupnya. Bersambung.